Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Andiki dari jurusan Informatika Letting 23 dengan NPM 2308 1070 113. Saya ingin mempresentasikan tugas 1 basis data. Ini IRD-nya dapat dilihat ya seperti ini. Saya akan bikin tabelnya di MySQL. Pertama, bikin tabel member di MySQL. Buat ID member dengan INT, email dengan varchar, password dengan varchar, nama member dengan varchar, instansi dengan varchar, alamat dengan varchar, nomor telepon dengan INT, lalu primary key-nya ditaruh di ID member, yang artinya ID member adalah primary key di tabel member. Lalu setelah membuat tabel, tampilkan tabel dengan menggunakan sintaks descript member seperti ini gambarnya. Berdua menampilkan tabel. Sudah, karena saya lupa menaruh auto incrementnya jadi saya modif ID membernya. Modifnya alter table member modify ID member int not news tambah auto increment. Sudah oke. Terus lalu tampilkan kembali tabel member dengan descript member. Lalu sudah membuat tabel member, lalu saya bikin tabel makanan di MySQL. Sama saja seperti tabel di atas, create table, tabel makanan. Itu bikin isi tabel makanan dengan ID makanan dengan INT. Jangan lupa not nulls karena ID makanan wajib diisi dan sekalian juga dijadikan primary key di tabel ini. Lalu nama makanan dengan varchar not nulls. Lalu harga makanan menggunakan INT not nulls. Lalu foto makanan menggunakan varchar. Saya juga tidak, bentar. Varchar karena foto makanan tidak wajib, saya tidak menambahkan not nulls. Lalu berat makanan dengan INT not nulls, deskripsinya menggunakan teks, lalu untuk primary key-nya seperti di atas itu di ID makanan. Lalu tampilkan tabel kembali menggunakan sintaks descript makanan. Gambar 5 ya. Karena saya lupa lagi menambahkan auto increment, jadi saya modif lagi di bagian ID makanannya seperti tadi. Menampilkan tabel lagi. Sudah dimodif, menampilkan tabel lagi. Ya, tuh. Setelah itu saya membuat tabel detail pemesanan. Detail pemesanan ya yang berisi di sini saya pertama membuat ID pemesanan dengan INT dan not nulls. Di sini saya salah menaruh primary key, tapi nanti saya perbaiki. Setelah itu saya menambahkan ID details pemesanan dengan INT not nulls yang seharusnya menjadi primary key. Di sini lalu saya menambahkan subtotal harga menggunakan INT dan not nulls. Lalu harga makanan dengan INT dan not nulls juga. Lalu untuk jumlah pemesanan saya limit menjadi 50 saja menggunakan INT saja. Dan untuk foreign key-nya yaitu ID makanan yang ada di table makanan. Lalu saya lupa menambahkan auto increment lagi yang ketiga kali. Jadi saya modif lagi seperti tadi, seperti di atas. Lalu saya tampilkan kembali dengan sinteks descript detail pemesanan. Setelah tampil, karena di sini saya salah primary key, seharusnya primary key-nya di ID detail pemesanan, saya modif ulang dengan alter table detail pemesanan modify ID pemesanan INT 20 karena masih ada auto increment-nya, jadi harus dihapus dulu auto increment-nya. Baru saya menghapus primary key-nya. Saya menghapus primary key dengan sintaks alter table detail pemesanan drop primary key. Sudah oke, lalu tampilkan ulang table.
Sudah tampilkan ulang tabel, lalu saya modif ID detail table untuk menambahkan auto increment-nya. Seperti tadi, alter table, detail pemesanan, modif, ID, detail pemesanan, INT 45, not news, auto increment. Sudah oke. Lalu tambahkan primer key di ID detail pemesanan. Cara menambahkannya alter table, detail pemesanan, add primer key, ID detail pemesanan. Sudah oke. Lalu tampilkan kembali dengan syntax describe. Di sini kita lihat primer key-nya sudah berubah ke detail pemesanan dan auto increment-nya. Lalu bikin ID pemesanan menjadi foreign key. Ini caranya, alter table, detail pemesanan, add foreign key. Buka kurung, ID pemesanan, references, di tabel pemesanan, ini tabel pemesanan, terus ID pemesanan yang foreign key-nya di tabel pemesanan. Terus enter on update, cache date on, delete cache date. Oke, tutup titik koma. Nah, lalu tampilkan tabel lagi. Seperti biasa, sini sudah ID pemesanannya sudah foreign key. Lalu bikin tabel pemesanan. Tadi tabel detail, sekarang tabel pemesanan. Di tabel pemesanan ini saya membuat ID pemesanan dengan INT not news auto increment. Lalu tanggal pengambilannya saya memakai bigit dan not news. Lalu untuk jumlah pemesanannya dengan INT not news. Lalu buat alamat tujuan dengan varchar dan not news. Status menggunakan varchar dan check-in sukses atau gagal. Dan total belanja menggunakan INT not news. Lalu untuk primer key ditaruh di ID pemesanan. Lalu foreign key-nya ditaruh di ID member sama ID ongkir. Karena ongkirnya belum saya buat. Jadi lalu tampilkan table, describe table seperti biasa, describe pemesanan. Dapat dilihat key-nya, primer key-nya di ID pemesanan, foreign key-nya di ID member, ID ongkir, auto increment-nya sudah ada. Jadi tinggal lalu kalau sudah seperti ini, lalu kita bikin tabel ongkir. Untuk tabel ongkir, ID ongkir menggunakan INT not news auto increment dan menjadikan sebagai primer key. Ini salah nih. Primer key. Lalu bikin harga ongkir dengan INT not news. Lalu bikin provinsi menggunakan varchar. Not news juga. Lalu untuk primer key di ID ongkir. Lalu, setelah sudah membuat tabel ID ongkir, kita tampilkan lagi seperti biasa tabel ongkir. Ya, bisa dilihat di sini primer key-nya di ongkir, auto increment-nya sudah ada. Lalu untuk tahap terakhir yaitu tahap pembuatan tabel pembayaran. Di sini ID pembayaran menjadi primer key dan menggunakan INT not news. Jangan lupa auto increment-nya. Lalu bukti pembayarannya menggunakan varchar dan not news. Lalu tanggal pembayarannya INT dan not news. Nominal pembayarannya menggunakan INT lagi, not news, keterangannya menggunakan teks agar bisa banyak dan primer key-nya ditaruh di ID pembayaran. Lalu untuk foreign key-nya ditaruh di ID pemesanan. Lalu ditampilkan tabel pembayaran dengan sintaks describe pembayaran. Nah, segitu saja saya mempresentasikan tugas 1 Basdat saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.